Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini kami mendapat tugas dari bu dosen kami untuk mewawancarai salah satu apotik di sekitar Mataram. Di sini saya sudah bersama dengan pemilik apotik dan beserta apotekernya yang di area Mataram. Mungkin sebelum ke wawancaranya, saya mohon minta bantuan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nadira Tasya. Di sini saya selaku pemilik apotek. Istilahnya kalau di apotek pemilik sarana apotek. Jadi singkatannya PSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai apoteker penanggung jawab. Nama saya Sulastri. Baik, terima kasih kepada Bu Rizky sama Bu Sulastri. Mungkin kita langsung kepada pertanyaan wawancaranya. Yang pertama nih, apa nama apotik dan alamatnya serta kepemilikan, apakah milik apoteker atau pengusaha? Oke. Di sini nama apoteknya Apotek Duo Sakit. Untuk yang terbaru itu kita di PT ya, untuk perseroan terbatas Sakit Putra Bersaudara. Pemiliknya bukan apotekernya ya, PSA seperti tadi. Jadi di sini ada dua kerjasama juga Pak ya. Jadi pemilik dan apoteker berbeda. Baik. Alamatnya Jalan Dr. Sujono, Mapak, Tingkat Selatan. Baik, selanjutnya, apakah sudah memiliki izin usaha? Harus wajib hukumnya baru bisa adanya apotek. Jadi prosesnya itu perizinan dulu, itu perizinan usahanya dulu, pendirian PT-nya dulu, kemudian dari apotekernya juga meminta izin dulu prosesnya ke asosiasi. Ada surat dari asosiasi rekomendasi, baru ke dinas kesehatan. Setelah ada survei dari dinas kesehatan, baru kami lanjut lagi ke proses ke perizinan, kantor perizinan. Setelah itu barulah keluar surat izin, baru bisa beroperasi apotek. Banyak sekali. Ya, jadi nggak langsung kita beroperasi. Jadi tunggu dulu izin baru bisa jalan. Iya. Baik, selanjutnya, berapa jumlah karyawan dan adakah apoteker, asisten apoteker dan administrasinya? Oke, kalau untuk karyawan kami di sini untuk saat ini itu ada dua. Mbak Lus Sulastri sebagai apoteker penanggung jawab, dan yang satu lagi PTK, tenaga teknis kefarmasian. Ya, jadi untuk asisten kami belum ada ya Pak ya. Untuk asistennya ini, jadi kalau untuk resep dan lainnya konfirmasi ke Mbak Sulastri dulu. Baik, selanjutnya, apakah sudah memiliki kerjasama dengan dokter? Alhamdulillah dari awal kita buka apotek ini memang sudah menggandeng, konsepnya memang sudah menggandeng dokter praktek. Di awal buka itu kami kerjasama sama satu dokter, itu alumni Unram juga, dokter Tia, dan langsung kita berproses ke BPJS. Nah di sini kita sudah menerima BPJS. Perjalanan waktu gabung lagi dokter Ika, jadi kami di sini ada dua dokter umum, penanggung jawabnya dokter Tia untuk di BPJS-nya. Oh, berarti ada dua ya? Iya. Jadi, berapa komisi yang diberikan? Kalau untuk komisi, kami tidak menggunakan sistem komisi. Jadi sistemnya itu di sini ketika ada pasien datang, itu adalah haknya dokter. Gitu. Jadi ibaratnya kami memfasilitasi tempat, dan nanti di sininya baru ada di pembagiannya ketika pasien datang daftar. Nah, kami dapat di uang pendaftaran dan untuk di obatnya. Jadi kalau untuk biaya untuk pendapatan konsultasi dokter itu murni untuk dokternya langsung. Jadi kita kerjasamanya seperti itu. Baik, selanjutnya, berapa persen komisi yang diberikan kepada apoteker atau karyawan lainnya selain komisi lain? Kalau dari selain gaji
sebenarnya sih di ini ada di uang resep itu ya Mbak ya, ada di istilahnya uang apa sih istilahnya, jasa pelayanan. Baik, selanjutnya apakah turnover karyawan ini pergantian karyawan di sini? Pergantian karyawan kita baru 1 orang yang terganti karyawannya ya, dan itu pun karena karyawannya mengambil pekerjaan di 2 tempat dengan tingkat jumlah jam kerja 7 jam, di sini 7 jam sehari. Nah dia pun di tempat lain 7 jam sehari, jadi 1 hari dia 14 jam, jadi tidak istilahnya ya, resiko itu lebih besar. Resiko dalam artian resiko tingkat kedisiplinan, terus untuk memegang tanggung jawab untuk 14 jam sehari kerja itu rasanya susah dan sulit, dan fokus lah jadinya. Kurang. Iya. Baik, selanjutnya apakah ada pemberian THR, BPJS atau tunjangan yang lain pada karyawan? Kalau THR, alhamdulillah kemarin sudah diberikan THR walaupun nilainya mungkin masih kecil karena kami di sini baru 1 tahun, apoteknya baru 1 tahun. Kalau untuk BPJS itu dia sebenarnya di BPJS itu ketika karyawan itu karyawan tetap. Nah itu sebenarnya nanti itu perjanjiannya kemarin sama Mbak Lastrinya, ketika Mbak Lastrinya setelah 1 tahun kita akan proses ke BPJS. Baik, selanjutnya apakah gaji milik sendiri? Kita di sini sewa. Oh, sewa. Iya, kita sewa karena bukan punya sendiri. Jadi untuk sewanya per tahun atau? Untuk sewanya kami bayar per tahun, tapi untuk kontrak sewa gedung itu sistem kontraknya 5 tahun. Tapi pembayaran per tahun. Untuk pembayaran per tahunnya kira-kira berapa? Itu di awal itu 15 juta di perjanjian kontrak kami, dan itu akan naik setiap tahunnya senilai 1 juta. Udah ada di kontraknya. Ya. Apakah ada hari libur dalam 1 minggu? Mungkin Mbak Lastri yang menjawab dulu. Ada hari libur dalam 1 minggu, bagaimana shiftnya? Untuk sistem kerja atau bekerja yang kita di sini kita libur, dan saya maupun rekan saya itu liburnya tidak Baik, selanjutnya berapa modal yang dibutuhkan ibu sekolah? Kalau di modal awal itu kita yang pengajuan ke dinas perizinan itu kan yang diambil adalah hanya modal untuk dalam ya, tidak termasuk dalam artian tidak termasuk renovasi gedung. Ini kan kita renovasi karena kami ada 2 ruangan, ada ini itu tidak termasuk di sana. Persiapan awal kami waktu itu 60 juta. Itu hanya untuk persiapan di obat, karena waktu pertama kali pengurusan perizinan dinas kesehatan itu, jadi rak etalase semua sudah harus ada, jadi fasilitas itu memang sudah harus ada. Fasilitas ada dulu, survei, baru izin, setelah izin keluar baru kami proses ke PBF untuk order obat, itu baru boleh izin itu. Tapi fasilitas itu harus ada seperti rak, etalase, kulkas pun itu masuk dalam list. Lemari obat, risiko itu sudah termasuk dalam list semua. Alat pemadam kebakaran, semua itu sudah ada list-listnya itu, dan itu harus kami penuhi. Tuh. Jadi modal awalnya di sana. Jadi harus memenuhi yang ketentuan dari dinas kesehatan. Baik, selanjutnya apakah ada barang konsinyasi? Ada, untuk saat ini ada. Contohnya langsung aja ya, yang ini. Nah, ini dari JBL. Ini kemarin udah 3 bulan ya, 3 bulan di sini. Jadi nanti mereka akan hitung mana yang laku saja. Jadi mereka memang kemarin kami kontraknya 3 bulan, perjanjiannya 3 bulan, tergantung nanti dari marketingnya. Marketingnya yang biasanya marketing yang mengingatkan, karena kalau kami kan mengikuti marketingnya seperti apa. Jadi ini kebetulan yang ini, kalau yang ini ada yang sudah laku, kalau yang itu nggak ada ya, belum ada yang laku. Jadi nanti mereka ngasih faktur berapa yang nilai terjual saja yang kami bayarkan. Baik, selanjutnya apakah menguntungkan bagi apotek dengan adanya barang konsinyasi? Menguntungkan, jadi kami tidak mengeluarkan modal, istilahnya tidak mengeluarkan modal, dan biasanya barang yang seperti itu barang yang baru,
Jadi mungkin mereka tuh sekalian promo gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya, biaya promosi, sama seperti kayak waktu pas MotoGP. Nah, promonya mereka kalau dari pihak Antangin itu Antangin Habatus Sauda, itu produk baru dan orang tidak paham. Tapi kalau kemarin itu kami harus beli. Berarti kami harus beli dan mereka akan membayar. Jadi sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada lebihnya karena kami harus membeli produk mereka. Kalau yang kemarin sih kita harus menjual, jadi kita harus punya target juga, harus menjual produk mereka karena kita sudah membeli duluan. Tapi kalau yang barang yang seperti ini lebih enak dan tidak ada ininya, ada targetnya lah istilahnya. Baik, selanjutnya, apakah sudah menggunakan sistem informasi akuntansi, terutama terkait dengan penjualan dan persediaan? Kalau untuk sistem, karena kami apotek baru, kami hanya di sini masih secara Excel ya, dengan menggunakan Excel dengan rumus-rumus dasar Excel untuk tahu stok barang sama untuk penjualan. Nah, selanjutnya, jika sistem tersebut bermasalah, bagaimana cara penyelesaiannya? Alhamdulillah masalahnya pun hanya masalah seperti Excel biasanya lah, nggak yang terlalu apa namanya, nggak terlalu membutuhkan teknisi misalnya kayak seperti itu. Jadi biasanya teman-teman di sini video call untuk misalnya ngasih tahu ada masalahnya seperti ini, ataupun nanti kalau memang bisa langsung diselesaikan pada saat video call, dipandu gitu, selesai ya udah selesai. Kalau enggak nanti pas jam shift berikutnya pas saya lagi ada di sini saya selesaikan. Jadi nggak sampai berlarut-larut gitu karena Excel biasa lah. Ya, saat ini kita nggak pakai teknisi, nggak pakai ini untuk menghemat biaya operasional. Betul. Baik, selanjutnya, apakah pemilik melakukan pengawasan setiap hari atau di mana? Kalau pengawasan pagi pasti saya ada di sini, atau malam. Kalau untuk pengawasan yang ini kita setiap bulan itu ada SO istilahnya, stock of now. Jadi di sana kita tahu barang yang kita punya sesuai yang real dengan yang ada di sistem. Seperti itu sih pengawasan yang dari saya. Baik, selanjutnya, apakah sudah memiliki CCTV? Alhamdulillah di sini sudah ada CCTV. Sudah ada. Selanjutnya, apakah penerimaan hari ini selalu disetorkan semua kepada pemilik atau disisakan untuk petty cash? Karena saya langsung yang terjun, langsung yang tiap hari ya. Saya pun yang ambilnya setiap malam. Jadi tetap kalau untuk keuangan yang pegang keuangan dan administrasi di sistem itu saya yang pegang. Nah, untuk selanjutnya jenis obat apa aja yang dijual? Kalau untuk jenisnya di sini paling banyak lebih ke paten non generiknya. Di sini untuk obat-obatan keseluruhan lebih ke non generik daripada yang generiknya. Contoh dari non generik yang kita biasa keluarkan itu Isimox sirup. Ini yang biasa keluar dan biasa diresepkan sama dokter. Kalau untuk yang generiknya paling banyak keluar itu paracetamol, ini setiap hari pasti keluar. Kalau untuk yang lainnya kayak herbal lebih ke antamin, melanin, antidepresa gitu ya. Saat ini kita punya. Untuk selanjutnya berapa perbandingan jenis obat? Kalau untuk perbandingannya kurang lebih dari generiknya sendiri 30%, untuk patennya lebih banyak 60%, dan untuk herbalnya lebih ke 10% karena masih minim. Selanjutnya harga yang ditawarkan sesuai dengan head atau harga eceran untuk resep obat. Untuk harga di sini harga eceran tertinggi karena langsung ibu yang kasih harga. Kalau untuk harga itu kami biasanya misalnya kalau kayak contohnya kayak obat-obatan ini kan tidak ada nilai HET-nya ya di sini. Di sini kan pasti di setiap obat itu ada HET, ada tanggal produksi, tanggal kadaluarsanya seperti itu. Jadi kami
di sistem seperti yang kita bilang di Excel itu kan, jadi ada kita masukkan rumus aja. Kalau untuk margin, kalau dia margin kita ada, itu kisaran margin kami di sini dari 10 sampai maksimal ke 30%. Tapi itu dibatasi lagi dengan HET. Ketika nanti harga jual di margin ternyata lebih besar dari HET, kami harus turun. Tapi ada juga obat yang HET-nya tinggi, tapi kalau memang sudah cukup di margin kami ngikutin harga margin. Nah, contohnya satu lagi, yang ini seperti di sini nih HET-nya 78.623. Tapi karena sudah mencukupi margin kami, itu ya kami jual 8.000. Jadi nggak mesti kita ngikutin HET juga gitu. Jadi kalau di kan ada tips itu ya. Nah, jadi kita pakai itu. Jadi ketika dia sudah masuk di margin dan itu HET-nya tinggi, sudah kita ngambil ke HET. Tapi kalau di HET-nya misalnya dia itu, tapi kan di sini pembulatan. Mungkin beda kalau di apotek besar lain yang ada 200 rupiah. Jadi kami pembulatan ke 500 supaya mempermudahkan transaksi kami. Jadi kalau mau 200 terus kami harus berbicara lagi ke konsumen. Nah, ada uang ini kan lebih merugikan konsumen, rasanya seperti itu kan ya. Jadi lebih baik dia di pembulatan saja. Selanjutnya, apakah menjual alat kesehatan? Untuk kesehatan alhamdulillah di sini sudah meningkat. Sudah ada kita Contohnya ya. di sini kurang lebih dari 10 item sampai sekarang masih bisa terus perbarui lagi. Jadi kalau bisa ditambah, kalau ada di PDF juga bisa tambah lagi. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur obat di kita? Kalau untuk ngatur obat di sini ini sesuai sama jenis penyakitnya dan sesuai dengan alfabetis abjad dari A sampai Z. Selanjutnya, apakah sering mengontrol obat kadaluarsa? Untuk pengontrolan dilakukan berapa bulan? Kalau untuk mengontrol kadaluarsa, setiap hari setiap penjualan ini kita pasti nyentri, dan kebetulan di komputer juga udah tersedia tanggal kadaluarsanya, jadi setiap hari juga kita lihat. Tapi untuk lebih detailnya pas kita 6 di akhir bulan maupun di awal bulan. Selanjutnya, bagaimana jika menemukan obat kadaluarsa? Kalau menemukan obat kadaluarsa, 1 bulan sebelumnya kita udah komunikasikan baik sama ibu maupun sama partner. Kalau salah satu obat kadaluarsa, sebulan sebelumnya kita udah tarik. Tapi biasanya sih dari perlindungan pertama itu dari teman-teman yang menerima, biasanya dari PDF. Biasanya seperti kita pernah ada kasusnya seperti itu Mbak ya. Jadi kami mengorder dan ternyata jarak kita menerima dengan obat itu kadaluarsa dekat. Jadi kita berhak untuk menolak itu. Jadi misalnya kalau ada kata PDF itu mau memberikan pergantian obat yang lebih lama kan yang kadaluarsanya kami terima, tapi kalau ada diretur gitu ya. Tapi biasanya sih yang selama ini kita menerima itu pernah kejadiannya seperti itu, tapi yang setelah ini lama lah. Jadi dalam artian sesuai, karena mereka pun juga pasti dari sana kan sudah melakukan kontrol juga kan. Gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana jika menerima resep dan ternyata obat tidak tersedia? Apakah ditawarkan obat yang lain atau langsung mengganti dengan obat sejenis? Kalau untuk resep dapat obat yang kita nggak punya, khususnya kalau ada pasien saya pasti konfirmasi dulu ke dokter. Dokternya setelah saya konfirmasi beliau mau mengganti dengan merek atau obat yang lain dengan hasil yang sama atau dengan harga yang sama, baru kita siapkan di sini. Tapi kalau dari dokter, setelah dokter nanti konfirmasi dan sudah menanyakan ke pasien juga beliaunya nggak berkenan, kita juga nggak siap. Ini sesuai sama apa yang ada di website.
ini. Jadi pas misalnya ada kami di sini ada buku, jadi itu misalnya ada konsumen datang dan memang kami tidak ada, kami biasa catat. Nah nanti di sana juga akhirnya jadi bahan untuk order. Jadi di sini ada surat pemesanan. Nah, jadi pas Mbak Lastri akan order obat, dilihat dari buku itu, oh ini ternyata ada jenis satu obat yang udah banyak orang mulai cari. Gitu. Ya udah, baru kami karena redikan. Jadi sudah mulai ada ini, terus nanti ada obat apa lagi, gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan ya lumayan lah, ini banyak. Jadinya yang awalnya ya tidak segini. Itu juga yang diinspirasi seperti itu. Untuk selanjutnya di masa pandemi penjualan menurun, apakah yang dilakukan apa? Masa pandemi saya mulai masuk ke sini awal tahun ini. Jadi untuk di masa pandemi saya belum. Kalau di masa pandemi pun seperti yang bilang dari awal, kita baru 1 tahun ya, jadi pas pandemi ya jadinya ya. Pas pandemi. Jadi kalaupun ngelewatin masa ini pernah waktu pas sempat kasus COVID naik lagi. Nah kalau pas lagi kayak naik lagi, yang paling susah itu sih nyari obatnya. Jadi kadang-kadang yang di PDF pun kosong gitu loh. Kita kayak dulu pernah paracetamol ya, tapi susah banget nyari paracetamol. Lalu untungnya kita ada kerjasama sama PDF di luar daerah, jadi kami dapat di sana dulu untuk tetap supaya kami ada di sini, untuk bisa tetap ada barangnya lah gitu, obatnya tetap bisa kami tetap ada ready. Untuk strategi yang dilakukan apotek supaya Yang biasa dilakukan di pas pelayanan, misalnya pasien nyari obat A, atau kita tawarkan dengan obat yang lain dengan kandungan dan hasil yang sama. Nanti ada minat, kita ambil, tapi kalau enggak, berarti kita skip dulu, kita tampung dulu obat tersebut. Nanti di hari depannya kita diskusikan dengan itu supaya obat tersebut juga kita order. saja berapakah omset penjualan rata-rata per bulan? Omset yang menjual kurang lebih 400 sampai 500. Yang per bulan, per hari, Rata-rata iya rata-rata per hari jadi sekitar 500 per hari, berarti per bulannya dikali 26. Sebenarnya apakah stok atas persediaan kebijakannya sama? Berbeda kalau untuk di stok, jadi tergantung apa namanya obat yang sering keluar itu yang paling banyak di stoknya gitu. Kalau ya kalau istilahnya kalau di sini ada obat yang slow, cari yang slow moving, ada fast moving, itu yang kalau emang cepet tuh terkadang kita tuh bisa di bulan itu bisa 2 kali order ke PBF dengan obat yang jenis yang sama. Tapi kayak kemarin saya bilang kayak paracetamol, kita punya stok. Jadi kadang-kadang kita tuh setiap minggu kita ada SP, setiap minggu kita ada orderan. Jadi Mbak Lastri mengelis obat-obat, kalau dia itu jenis obatnya yang cepat, itu dia di stok 4 strip aja kita sudah harus masuk dalam list. Tapi kalau obatnya memang slow, kadang-kadang di 1 strip pun kami masih slow aja gitu. Tunggu kalau bisa bulan ini, bisa sebulan tuh dia hanya keluar 1, ya udah di bulan depan supaya nggak ada penumpukan obat yang ini juga kan, jumlahnya juga. Sisanya apakah dalam melakukan transaksi menggunakan kemasan yang ramah lingkungan? ini pastinya Masih pakai plastik ya? Masih pakai plastik. Jadi kalau tapi kan terkadang ada konsumen yang memang ya udah nggak nerima pakai plastik, jadi diambil saja. Jadi misalnya kalau dari sisi kesopanan, kami pasti akan mengatur proses. Tapi kalau memang konsumennya bilang tidak perlu, misalnya jenis obatnya kecil, kayak itu dan skip gitu. Ya. Selanjutnya, adakah aktivitas lain yang dilakukan karyawan selain menjual obat kepada konsumen? Tidak ada, hanya fokus penjualan, tapi kerja seperti kalau di bank penjualan itu kan dari dia, kalau kayak Mbak Lastri itu apoteker penanggung jawab, ya aktivitas lainnya ya dia
sekian pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya.